Larry Fink dari BlackRock kembali menyetorkan sebanyak 27.187 Ethereum dan 5.080 Bitcoin ke Coinbase Prime. Yuk guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 6 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana pasar kripto kembali diuji nyalinya. Di tengah volatilitas yang mencekik, instrumen investasi institusional ETF Bitcoin mencatatkan gelombang outflow yang masif, menandakan adanya panic selling atau aksi profit taking besar-besaran para investor institusi. Apakah ini sinyal bahwa winter jangka pendek akan segera tiba, atau hanya sekedar koreksi sehat sebelum bounce back? Lampu kuning menyala bagi para bulls. Menurut laporan yang ada, produk investasi ETF Bitcoin mencatatkan outflow yang signifikan. Total dana yang ditarik keluar mencapai 545 juta dolar dalam sehari. Arus keluar deras ini terjadi tepat ketika harga Bitcoin jebol ke bawah 70.000 dolar. Tekanan jual ini memperparah sentimen pasar yang sudah ketar-ketir akibat kondisi makroekonomi yang tidak menentu. Meskipun angka outflow terlihat mengerikan, analis ETF di Bloomberg, Eric, mencoba menenangkan pasar. Ia menyebutkan bahwa mayoritas investor ETF sebenarnya masih menahan posisi mereka hold. Hanya sekitar 6% dari total aset ETF Bitcoin yang keluar, ungkap Eric. Ini bukan eksodus massal, melainkan reaksi wajar terhadap volatilitas harga. Namun fakta di lapangan menunjukkan sentimen risk off sedang mendominasi. Koreksi harga Bitcoin ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkorelasi dengan jatuhnya saham-saham teknologi Amerika Serikat. Pelemahan ini menyeret total kapitalisasi pasar kripto turun signifikan, dengan banyak trader yang memilih posisi wait and see hingga badai mereda. Breakdown di bawah 70.000 dolar yang menjadi benteng pertahanan terakhir Bitcoin perlu diwaspadai. Analis memprediksi akan ada potensi penurunan lebih lanjut yang bisa memicu likuidasi berantai. Namun jika arus keluar dari ETF Bitcoin mulai mereda dan berbalik menjadi inflow, pemulihan cepat sangat mungkin terjadi, mengingat fundamental jaringan Bitcoin yang masih solid. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Michael Saylor dari MicroStrategy dengan kepemilikan 715.502 Bitcoin mengalami unrealized loss sebesar 9,3 miliar dolar. Michael Saylor mengatakan hold pada tweetnya. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Bitcoin turun lebih dari 50% dari all-time high-nya. Founder Binance, Changpeng Zhao, CZ say poor again. Ya, inilah kata dari founder Binance ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Larry Fink dari BlackRock kembali menyetorkan sebanyak 27.187 Ethereum dan 5.080 Bitcoin ke Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Founder Ethereum, Vitalik Buterin, melepas lebih dari 3.000 Ethereum dalam beberapa hari terakhir. Untuk detailnya kalian bisa mengecek di bawah sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 432.408 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 2 miliar dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Jangan sesekali kalian langsung mencoba untuk trading di market futures tanpa kalian mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara untuk menganalisa market kripto.
Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Namun jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto tapi ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada link ebook saya di mana kalian bisa mengakses ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya. Ya, kemudian saya lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 6 Februari 2026. Kalau kalian melihat di sini, Bitcoin kembali mengalami penurunan yang signifikan dalam 24 jam terakhir. Bitcoin turun hampir 14% dari yang sebelumnya berada di area 1,2 M. Saat ini Bitcoin berada di area 1,059 M. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami penurunan yang signifikan, mulai dari XRP, Solana, Tron, Dogecoin, Cardano, Leo, Link, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain juga mengalami penurunan yang signifikan. Kalau dari saya, ini adalah waktu yang sangat tepat jika kalian ingin mulai zero aset kripto favorit kalian. Tadi saya sudah mengingatkan kalian bisa mengecek link ebook saya. Di situ kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ya, inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 6 Februari 2026. Dan besok di tanggal 7 Februari 2026 saya akan update lagi kondisi market kripto dan juga berita kripto. Nantikan video saya selanjutnya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.